Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hamdanillah, tsaniyan salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Sudiarto MAP, Kepala SMA 1 Gebok Kudus. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Rudiono, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, Bapak Dr. Andes Haji Nuryanto, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Yudi Susianto, Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas, dan Bapak Dr. Andes Haji Sumiat, MPD, Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana. Segenap Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMA 1 Gebok Kudus yang saya hormati, dan anak-anakku semua, calon peserta didik SMA 1 Gebok Kudus tahun pelajaran 2001-2002 yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, tak henti-hentinya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berkat limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya, kita pada kesempatan hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan dan mengikuti acara MPLS SMA 1 Gebok untuk kelas 10 tahun pelajaran 2001-2002. Semoga kegiatan di hari kedua ini sehari nanti bisa berjalan dengan baik, tertib, lancar, tiada kendala, dan semua siswa-siswi kami bisa mengikutinya dengan baik. Yang ketiga, salawat dan salam semoga tetap tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini, perkenankan saya nama Dr. Andes Haji Sanusi MAG, Guru Pendidikan Agama Islam SMA 1 Gebok Kudus, akan mendampingi anak-anak dalam mempersiapkan diri menjadi calon generasi bangsa masa depan. Dalam hal ini, Pak Sanusi akan menyampaikan materi pendidikan karakter dan budaya bangsa. Sebelumnya, Pak Sanusi mengucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 10 dengan diterimanya adik-adik dan anak-anak sekalian di kelas 10 SMA 1 Gebok. Kami berharap dan berdoa kehadiran adik-adik akan memperkuat barisan, akan memperkuat kualitas SMA 1 Gebok menjadi lebih tinggi dan meningkat. Alhamdulillah, tahun demi tahun SMA 1 Gebok terus mengukir dan meningkatkan prestasinya, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Untuk itu, kehadiran adik-adik dan anak-anak sekalian, saya harapkan justru akan memperkuat SMA 1 Gebok ini menjadi sekolah yang berkualitas, yang bisa diandalkan, bisa mengejar ketertinggalan,
dan bahkan bisa melampaui SMA-SMA di Kudus dan sekitarnya. Bahkan diharapkan bisa memiliki prestasi mulai dari tingkat regional, nasional, bahkan prestasi tingkat internasional. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMA Depok yang berbagi. Dengan adik-adik dan anak-anak sekarang sudah menjadi siswa di SMA, sekolah menengah atas. Sudah barang tentu adik-adik, anak-anak sekalian ini sudah menjadi lebih dewasa. Mestinya kalau sudah merasa lebih dewasa, sikapnya harus menjadi lebih baik, lebih rapi, lebih tertib, ya, dan terutama lebih bertanggung jawab terhadap apa yang adik-adik lakukan. Kalau boleh saya bilang, kalau boleh saya katakan, grafik tanggung jawab orang tua dan anak-anak, guru, orang tua, setelah adik-adik menjadi siswa SMA, itu sudah jauh berbeda. Ketika adik-adik dan anak-anak masih di tingkat SD, atau bahkan di tingkat RATK, bisa dibilang 100% tanggung jawab itu berada di pundak orang tua. Ketika anak-anak sudah mulai kelas 4, kelas 5, bahkan kelas 6, mungkin perbandingannya orang tua mungkin 70, anak-anak 30%. Itu kalau masih di tingkat SD. Kalau sudah masuk di tingkat SMP, tanggung jawab orang tua menjadi berkurang, tapi tanggung jawab anak meningkat. Mungkin menjadi tanggung jawab anak, kalau persentase dikira-kira mungkin kisaran 50 atau 60, orang tua 40 atau 50. Tapi kalau adik-adik anak-anak ini sudah di kelas, masuk di tingkat SKTA, anak-anak sekalian, tanggung jawabnya menjadi lebih besar lagi. Mungkin apalagi nanti kalau kelas 12, mungkin guru orang tua itu tinggal 10% tanggung jawab. Anak-anak lulus dan tidak itu nanti 90% ya urusan anak-anak sekalian. Oleh karenanya, mulai sekarang ini adik-adik harus bisa menjadi lebih dewasa. Sehingga tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain. Kalau orang sudah bertanggung jawab itu tidak akan menyalahkan orang lain. Mungkin ketika masih kecil, ya, bisa beralasan. Tapi ketika sudah dewasa, sudah semakin dewasa di SMA seperti ini, loh, Nang, mungkin orang tua bilang begitu. Loh, kamu di SD ranking 2, ranking 3. Di SMP ranking 3, ranking 4, ranking 1. Loh, di SMA ini kok malah rankingnya menjadi melorot menjadi 10 atau 15. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab ya anak-anak sendiri. Tidak boleh melempar handuk kepada orang lain. Gini kok kamu seperti itu, mungkin orang tuanya begitu. Gini Pak, yang soalnya orang yang ada di dekat saya, teman saya, koncoku sing cedak iku bijine kok elek gini Pak. Soalnya kancaku sing biji jejerku bijine elek Pak. Salahnya nyalahke temannya, sampingnya, dekatnya. Itu berarti tidak bertanggung jawab. Nilai ya kalau sudah di SMA seperti ini ya urusannya sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Kadang wong tuane ada yang cenderung mantuk-mantuk. Oh, sing marahi jejermu goblok gendeng atau mungkin kurang pinter. Nah, enggak Pak, apa benar Pak sandinge jejerku? Malah saya parang.
Jadi wong tuane arti, tidak tahu kalau dikibulkan. Oleh karenanya karakter ini sangat penting. Ya. Sesuai dengan pemerintah menegaskan bahwa pembangunan nasional dituangkan dalam rancangan pembangunan jangka panjang 2005-2025 antara adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Kalau boleh dibilang berakhlak, bermoral, beretika, itu cekak AOC adalah siswa-siswi anak-anak yang memiliki karakter. Karakter itu orang Jawa bilang watek. Ya, tahu watek ya? Watak, kalau bahasa Indonesia watak. Karakter. Bisa sampai menjadi watak atau karakter itu biasanya adalah sesuatu itu dilakukan terus-menerus tanpa terasa. Itu lama-kelamaan akan menjadi watak. Akan menjadi karakter. Karakter itu bisakah dirubah? Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dirubah. Semuanya bisa. Nah, terus pengertian karakter itu apa? Ya, pengertiannya. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Karakter mengacu kepada serangkaian sikap, attitude, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Kalau dalam ajaran Islam, ya, disebutkan yang namanya karakter itu adalah, kalau dalam bahasa aslinya, ya, bahasa aslinya yaitu menurut Ibnu Maskaweh, yaitu jiwa yang mendorong, sikap jiwa yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Itu namanya karakter. Al-akhlaqu halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin waruwiyatin. Karakter itu sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu. Dalam bahasa sederhana, spontan dan refleks. Itu namanya karakter atau perilaku. Oleh karenanya karakter perilaku ini sifatnya adalah netral. Bisa positif, bisa negatif. Akhlak juga seperti itu. Dalam bahasa agama ada akhlakul karimah, ada akhlakul mahmudah. Oleh karenanya, ya, karakter ini diharapkan akan bisa menjadi watak, akan menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau itu sudah dibiasakan, insya Allah akan menjadi ringan dan mudah. Itu yang namanya apa itu? Karakter itu. Contohnya apa? Ya. Kadang anak-anak ya melakukan perjalanan agak tergesa-gesa atau mungkin lari lah begitu. Kemudian terpleset bahkan sampai jatuh. Ini akan muncul ya, refleks akan muncul spontan ya.
Anak ini anak yang berkarakter positif apa anak yang berkarakter negatif? Begitu jalan agak tergesa-gesa, terus kemudian terpeleset, bahkan terpelanting, muncul di benaknya, di lisannya, di mulutnya, akan muncul kata-kata positif atau negatif. Dan itu tidak melalui proses pemikiran terlebih dahulu. Atau katakan bahkan jatuh, suruh gedebuk, sik. Iki saya bilang alhamdulillah, apa bahkan berkata kotor. Seperti itu. Nah ini itulah. Maka refleks, ora usah mikir sik, tidak perlu pertimbangan terlebih dahulu. Ya seperti itu. Itu namanya karakter. Itu tadi kalau menurut Ibnu Maskaweh. Ada juga yang kedua menurut Ibnu Sina. Karakter adalah suatu yang diusahakan dan bukan warisan dalam catatan ini. Karakter itu suatu yang diusahakan dan bukan warisan yang dapat membentuk tanpa usaha untuk mewujudkannya. Jadi bukan warisan karakter itu. Manusia bila melakukannya melalui pendidikan, pembiasaan, dan menelaah perilaku orang lain. Itu Ibnu Sina. Atau kalau menurut menurut Dr. Ahmad, ini budayawan dari Mesir, al-akhlak atau karakter itu adalah adatul irodah, kehendak yang dibiasakan. Ya. Rutin setiap hari, ya. Kalau kita biasakan begitu mau berangkat baca basmalah, mau makan berdoa dulu, ya, mau tidur berdoa, itu menjadi pembiasaan. Ya, adatul irodah, kehendak yang dibiasakan. Insya Allah akan menjadi tradisi yang positif. Ya. Begitu mau makan ya langsung berdoa dan baca basmalah. Ya. Sudah dibiasakan kalau mau minum makan ya mesti menggunakan tangan kanan karena memang diajarkan seperti itu oleh Nabi. Seperti itu. Inilah anak-anak sekalian, itu adalah pengertian karakter. Ya. Dan karakter ini ya akan terbentuk dengan sendirinya jika ada dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar. Terutama yang pertama adalah keluarga. Kalau dalam bahasa agama, dari keluarga terutama orang tua. Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah lembaga pendidikan pertama. Ibu. Orang tua. Itu adalah Madrasatul Ula. Tempat pendidikan yang pertama itu ibu atau orang tua. Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Tempat pendidikan yang pertama. Oleh karenanya anak-anak sekalian, hendaknya adik-adik anak-anak ini memiliki karakter, dibiasakan melakukan kegiatan yang positif sejak dini. Mulai dari lingkungan keluarga dan di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Dan karakter kalau sudah menyatu menjadi pribadi akan menjadikan nilai positif bagi diri dan masa depan seseorang. Oleh karenanya, adik-adik dan anak-anak sekalian, di dalam menghadapi masa depan nanti, karakter ini sejak hendaknya ditanamkan sejak awal. Terutama keberhasilan. Ada kata-kata bijak begini, perlu dicatat ini kalau yang ini. Ada kata-kata bijak begini.
diri Andalah, dirimulah yang menjadi arsitek masa depan kalian. Diri Andalah yang menjadi arsitek masa depan. Sementara orang lain hanya membantu atau bahkan mengganggu. Sekali lagi, dirimulah, diri inilah yang menjadi arsitek masa depan. Sementara orang lain sebagai pembantu atau bahkan pengganggu. Orang lain itu siapa? Orang lain ya diantaranya orang tuamu, masuk orang lain ini dalam hal ini. Termasuk gurumu juga termasuk orang lain. Jadi guru itu hanya membantu, orang tuanya membantu. Tapi yang menjadi arsitek, apa itu arsitek? Arsitek adalah perancang masa depan. Perancang menggapai masa depan itu namanya arsitek. Arsitek itu mengatur, merancang. Yang mengatur, yang merancang masa depan itu siapa? Ya hanya dirimu. Dirimu sendiri. Sementara orang lain bisa guru, bisa orang tua, bisa teman, sahabat. Anak-anak juga harus bisa membedakan antara teman dan sahabat. Kalau yang sahabat itu adalah seseorang yang senantiasa bisa memahami, mengerti, dan siap bersama Anda baik ketika sedang berduka maupun bergembira. Ketika kalau anak-anak itu ketika punya duit maupun tidak punya duit masih tetap bersama. Itu sahabat. Tapi kalau teman itu biasanya hanya ketika kita gembira, ketika kita punya banyak duit, banyak uang, itu mau mendekat. Nah inilah adik-adik dan anak sekalian, kepribadian itu seperti itu pentingnya. Oleh karenanya, karakter itu begitu penting. Jadi adik-adik dan anak-anak sekalian diharapkan nanti adalah memiliki karakter yang sangat positif sehingga bisa menjadi arsitek terhadap dirinya sendiri untuk menuju keberhasilan masa depan. Ya, sukses dunia, sukses akhirat. Amin Allahumma amin. Karakter itu adik-adik anak-anak sekalian itu tidak bisa diwariskan. Karakter harus dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari melalui proses yang tidak instan. Oleh karenanya biasanya kalau ada anak-anak yang karakter kurang tertib, karakter kurang baik, karakter kurang rapi, itu biasanya dilatar belakangi dari latar belakang keluarga yang mungkin ya tidak bisa memberikan contoh yang positif kepada perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Karena apa? Karena melihat orang yang ada di sekitarnya seperti itu, sehingga terbawa dan terpengaruh serta menjadi perilakunya. Untuk itu setiap orang bertanggung jawab atas karakternya. Kita memiliki kontrol penuh atas karakter kita. Artinya, kita tidak dapat menyalahkan orang lain atas karakter kita yang baik atau buruk. Karena kita yang bertanggung jawab penuh. Apalagi kalau sudah menjadi semakin dewasa, tadi seperti Pak Sanusi sampaikan, harus berani bertanggung jawab, berbuat bertanggung jawab. Jangan melempar handuk, melempar tanggung jawab kepada orang lain. Insya Allah kalau pendidikan karakter ini sudah menjadi melekat pada anak-anak sekalian, kita akan bisa mengendalikan pikiran, perilaku terkendali. Tentu saja kalau sudah seperti ini akan menentukan kesuksesan menggapai masa depan.
terutama anak-anak sekalian, sekarang di SMA ini sudah mulai fokus dan memiliki obsesi yang besar terhadap capaian masa depannya. Sudah dimulai. Dan kalau sudah masuk SMA seperti ini, sudah mulai agak mengkerucut. Karena apa? Kalau di SMA sudah mulai ada penjurusan. Ya. Ketika masih kecil kepengen bercita-cita jadi dokter. Tapi ketika SMA masuknya di IPS. Ya, jauh dari harapan. Ya. Masuknya di bahasa, juga jauh dari harapan. Tapi mana Pak jurusan yang terbaik? Tidak ada jurusan yang terbaik untuk kita. Yang jurusan itu yang untuk diri kita dan yang paling tepat. Sekali lagi, tidak ada jurusan terbaik, tapi jurusan atau pilihan itu yang paling tepat untuk kita. Maka sedini mungkin adik-adik anak sekalian kenali potensi diri. Kalau merasa ilmu eksaknya kurang, bahkan belepotan, ya jangan paksakan masuk IPA kan gitu. Begitu seterusnya. Nah keberhasilan kayak apa? Semua insya Allah akan bisa sukses dan berhasil sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Karena dunia ini semuanya membutuhkan itu. Apakah anak yang IPA mesti lebih sukses? Tidak juga. Ya, karena di anak-anak jurusan bahasa juga ada yang banyak yang sukses, di IPS juga semuanya sukses. Maka adik-adik anak-anak jangan ketika sudah masuk di SMA ini jangan menyesal. Mungkin kepengen di IPA, di IPS atau bahkan bahasa. Tidak demikian. Apalagi saya selaku guru sekaligus memberikan mendoakan dan banyak testimoni-testimoni yang sudah berlangsung di dalam sekolah itu. Ternyata keberhasilan itu tidak hanya dari jalur eksak. Ya. Oleh karenanya anak-anak sekalian, semuanya kelas 10, saya doakan semoga adik-adik dan anak-anak menjadi generasi yang sukses, berhasil, pantas dan layak dibanggakan bagi dirinya, keluarganya, sekolahnya, masyarakat, negara, bangsa, dan bahkan agamanya. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, ini karena waktunya sudah mau selesai, anak-anak sekalian, kami berharap adik-adik dan anak-anak sekalian yang merasa menjadi anak yang pandai, jangan terlalu KMKI, Kemaki, KMYU, Kemayu. Ya. Yang merasa kurang mampu juga jangan minder. Karena pada dasarnya siswa-siswi bagi Pak Sanusi tidak ada yang bodoh, semuanya pintar. Ya, semuanya pintar. Hanya pintar itu ada 4 kategori. Oke. 1 pinter banget, yang kedua pinter, yang ketiga ora patek pinter, dan yang keempat ora patek pinter banget. Itu ada 4. Jadi semuanya pinter. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang blow on, itu semuanya pinter. Tapi pinter itu ada 4 kategori. Dan jangan menganggap bahwa yang pinter banget mesti malah sukses. Testimoni dan pengalaman Pak Sanusi ternyata dalam proses kehidupan ini ada juga kadang ada yang anak ora patek pinter banget. Tapi ternyata di dunianya berhasil. Mengalahkan yang pinter banget. Oleh karenanya adik sekalian, yang merasa ketika diterima di SMA 1 Gebok itu rankingnya atas dan rankingnya bawah, jangan dipersoalkan. Proses inilah yang akan menentukan keberhasilan adik-adik di masa depan. Itu yang Pak Sanusi sarankan, jangan Pak Sanusi tekankan. Selamat bergabung di SMA 1 Gebok. Semoga SMA 1 Gebok adalah pilihan yang sangat tepat untuk mengejawantahkan diri adik-adik sekalian menjadi
orang yang sukses membangun dan menikmati masa depan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kekurangan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.